Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ajma'in, amma ba'd. Syukur puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan suatu kewajiban kita, yaitu untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dan sekaligus insya Allah akan kita langsungkan satu kewajiban lagi, yaitu menuntut ilmu, di mana Bapak Ibu menuntut ilmu itu hukumnya wajib tanpa memandang batas ruang dan waktu. Artinya wajibnya menuntut ilmu itu tidak dibatasi usia dan tidak mesti terikat dengan suatu lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal. Artinya di mana saja ilmu itu ada, di mana saja. Semoga kita yang hadir merupakan jamaah setia Masjid Al-Furqan Taman Galaksi ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama-sama kami hormati Bapak Ibu sekalian, wabil khusus DKM Masjid serta jajarannya Masjid Al-Furqan. Semoga kita semua merupakan orang yang tergolong menggantungkan hatinya di masjid. Setelah terpisah, terjedah dengan beberapa waktu terakhir di bulan puasa, kita masih ada ya Pak ya. Alhamdulillah baru ketemu kembali, di mana kajian kita secara bertahap, yaitu kajian kitab Minhajul Abidin, yaitu jalan bagi orang-orang ahli ibadah, di mana ada beberapa jalan yang merupakan dibagi oleh Imam Al-Ghazali, dibagi oleh para si pengarang dengan istilah al-uqbah. Al-uqbah itu adalah tahapan ataupun tangga, karena beliau menganggap bahwa mengutip dari hadis yang mengatakan jalan menuju surga itu adalah bagaikan pendakian, sedangkan untuk menuju neraka itu adalah jalan landai. Memahami hadis ini sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ternyata ke surga itu ada tahapan-tahapannya, ada tangga-tangganya, di mana dari awal kita sudah mengatakan bahwa akan kita lalui 7 tahapan. Namun kadang satu tahapan tidak selesai dalam satu pertemuan ya Pak Ustaz. Ya mohon maaf, karena pada dasarnya pembahasannya cukup luas, hanya saja kita singkat-singkat. Dan pada pagi ini kita akan memulai tentang al-babur rabi' fil uqbatir rabi'ah wa hiya uqbatul awarid. Bab yang keempat, yaitu tentang uqbah awarid, yaitu tentang tahapan kendala-kendala. Artinya bab yang keempat ini kita akan membahas mengenai kendala-kendala dalam hal ibadah,
apa sih kendalanya dalam hal ibadah sehingga tidak maksimal kepada Allah. Kita capek beribadah, kita banyak beribadah, tapi ternyata masih terkendala. Kalau terkendala berarti nilainya tidak maksimal atau bahkan tertolak. Summa alaika ya talabal ibadah waffaqakallahu bikaffil awarid. Waffaqakallahu bikaffil awarid saghilah an ibadatillahi wa saddi sabiliha ghisaduha. Hai penuntut ibadah, hai orang-orang yang rajin beribadah, hai orang-orang yang tergolong komitmen dalam hal beribadah, semoga Allah memberimu taufik dan engkau memahami tentang apa yang menjadi kendala-kendala dalam hal beribadah yang menyibukkanmu, membuatmu sibuk dalam hal beribadah sehingga terganggu nilai-nilai ibadah. Wa qad dzakarna annaha arba'atun, dan kami sebutkan di sini ada 4 hal yang merupakan kendala utama di dalam hal beribadah. Ada 4 hal utama sehingga yang 4 ini bisa mengganggu konsentrasi ibadah kita kepada Allah. Apa itu? Ahaduha ar-rizqu wa matalibun nafsi. Yang pertama adalah tentang rizki dan tuntutan nafsu. Kenapa dengan rizki? Kenapa dikatakan rizki itu bisa menjadi kendala dalam hal ibadah? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Imam Al-Ghazali mengatakan salah satunya penyebab pertama kita itu menjadi kendala untuk konsentrasi ibadah adalah rezeki dan juga tuntutan nafsu. Wa bizalik innama kifayatun fit tawakkali fa alaihi bitawakkal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ala mawdi'ir rizqi wal hajati bikulli halin. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan sesungguhnya kita dituntut untuk bersikap tawakal, kita dituntut untuk mampu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghalang dari kendala-kendala kalau rezeki itu bisa menjadi penghalang nilai ibadah kita. Kenapa disebut demikian? At-tafarrughu lil ibadati wa yatamassalaka minal khairi haqqah. Ternyata kita merasa mencari rezeki itu memang kadang dari pagi sampai sore, bahkan belum terbit matahari sampai terbenam matahari kita baru pulang. Bahkan kadang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, ke pelosok sana, ke daerah sana, ke mana saja. Dan terkadang kita telah melakukan pekerjaan itu, banyak keraguan-keraguan di dalam pekerjaan itu. Apakah pekerjaan kita itu akan mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan? Apakah dalam pekerjaan itu akan ada resiko-resiko pekerjaan? Apakah dalam pekerjaan kita itu akan bertahan sekian lama, atau ternyata tiba-tiba kita di PHK atau dikeluarkan atau digeser dari posisi itu? Ternyata inilah yang membuat kita sibuk memikirkan hal itu. Karena dalam hal mengais rezeki saja pun sering kita disibukkan dengan perasaan-perasaan was-was, perasaan takut,
perasaan-perasaan kurang percaya diri, maka Imam Al-Ghazali menemukan solusi dalam hal rizki harus diimbangi dengan sikap bertawakal. Kenapa? Kalau kita sudah melakukan pekerjaan, apa jenis pekerjaan kita itu secara rutin, kita sudah melakukan secara maksimal, tawakal kepada Allah. Di dalam Al-Quran tentang musyawarah, wasawirhum fil amri, musyawarahlah kalian dalam hal segala urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah merupakan yakin dan kalian sudah merasa optimis dan kalian sudah merasa hakul yakin, fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah. Dalam mencari rezeki pun ternyata beliau menyarankan, meminta kepada kita ahli ibadah ini, maka harus diimbangi dengan tawakal. Setelah kita lakukan, serahkan kepada Allah. Soal hasilnya itu adalah urusan Allah. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa demikian? Kenapa harus bertawakal? Salah satunya adalah supaya ibadah kita itu tidak terganggu dengan pikiran-pikiran was-was, pikiran-pikiran ragu, pikiran-pikiran takut, pikiran-pikiran tidak percaya diri. Wa yatamassalaka minal khairi haqqan, dan Anda komitmen saja untuk berbuat kebaikan. Apapun itu nanti hasilnya, kalau kita sudah bekerja sesuai kemampuan kita dan kita sudah melakukan tugas-tugas itu secara maksimal, maka tawakallah kepada Allah. Setelah tawakal, maka lakukanlah kebaikan. Kenapa? Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka kita pun tidak diserang, tidak dibisiki, tidak dirasuki oleh bisikan-bisikan iblis ataupun syaitan. Banyak orang yang mengais rezeki itu ternyata mendapatkan bisikan-bisikan negatif. Apalagi kalau sudah sampai ada bahasa, jangankan mencari yang halal, yang haram saja sudah susah, katanya gitu ya Pak. Ada yang bahasa begitu. Itu orang yang sudah menghalalkan segala cara. Ada lagi orang yang mengatakan, mumpung kamu ada di posisi itu, maka ambil kesempatan supaya kamu bisa nabung ini segala macam. Kalau dengan memperhatikan yang halal sih masih mending. Kalau sampai tidak memikirkan lagi, di situ ada hak-hak orang lain, di situ ada batasan-batasan yang tidak boleh kita ambil, maka tentunya kita jatuh pada yang haram. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap kita mencari rezeki pun, setelah kita melakukan pekerjaan itu, tawakal, serahkan kepada Allah. Tidak usah berpikir berhasil nggak ya, kira-kira bagaimana nggak ya. Bukankah ketika dulu orang-orang petani di sawah, yang satu menanam padi, yang satu juga menanam padi, walaupun bertetangga sesama menanam padi, ternyata itu hamanya nggak sama. Satu ternyata habis hamanya dengan serangga, yang satu habis hamanya dengan tikus, yang satu habis karena hamanya dengan burung. Dan terkadang justru ada salah satu yang ternyata nyaris dia nggak disentuh dengan hama. Mungkin inilah contoh orang yang sudah bertawakal. Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan haji ataupun umroh, itu sering ketika kesana itu Masjidil Haram kehilangan sandal, kehilangan sepatu. Ketika dia bawa misalnya baru sandal, udah dibawa sandal yang murah, sudah begitu ditaruh di satu tempat, dia ragu. Ketika dia ragu, sandal saya hilang nggak ya? Itu biasanya hilang jadinya Pak. Begitu nggak Pak? Karena itu tadi dia pikirkan. Tapi orang yang menaruh sembarangan, ditaruh begitu,
ternyata dia sudah tawakal. Oh, ya udah, saya taruh di sini karena nggak ada tempat yang lebih lagi, cuman di sini tempatnya. Begitu dia balik tetap masih ada. Coba kita lihat di lingkungan kita, Pak. Itu sering terjadi. Mobil yang tak ditaruh di garasi sudah dikunci pakai kunci ganda, sudah pakai tutup, pakai pagar lagi, sudah pakai gembok, double lagi gemboknya, gembok garasi dan gembok pagar. Habis dibawa maling mobilnya. Ternyata tetangga ada mobilnya yang di luar, nggak punya garasi, nggak hilang. Kenapa? Ya itu tadi, kadang kita terlalu memikirkan, terlalu takut, ternyata yang terlalu takut itu jadi kena. Nah, begitu juga di dalam hal mengais rezeki tadi. Ketika kita mencari rezeki itu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita harus bertawakal. Kenapa harus bertawakal? Karena memang supaya kita tidak disibukkan pikiran-pikiran kita di dalam hal beribadah. Jangan sampai ketika kita sholat, ketika kita ngaji, ketika kita puasa masih berpikir, ya Allah, itu nanti bagaimana ya pekerjaan saya itu, kira-kira nanti berhasil enggak ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu disingkirkan dari pikiran kita. Makanya inilah salah satu hikmah dari bertawakal itu. Namun pemaknaan tawakal di sini bersyarat. Pemaknaan tawakal itu harus melalui upaya maksimal. Tawakal dari kata wakalah. Tawakal ada kejadian di zaman Rasulullah. Ada salah seorang sahabat membawa ontanya, menggiring ontanya pakai tali. Begitu sampai sekitar masjid, dia lepaskan talinya, lalu dia mampir ke masjid, maksudnya untuk sholat. Ternyata melihat kondisi seperti itu, maka Rasulullah menegur, wahai sahabatku, ada apa ya Rasul? Kenapa kamu biarkan ontamu seperti itu? Ya aku sudah tawakal ya Rasul. Ternyata Rasul menegur, oh enggak, kamu ambil talinya, kamu ikatkan ke pohon kurma, setelah itu baru tawakal, baru kamu lebih tenang untuk beribadah. Jadi kata-kata tawakal itu bukan berarti kita lepas begitu saja. Artinya tawakal itu berarti dengan teks dan konteks kajian kita subuh ini, kita bekerja semaksimal mungkin. Kalau kita sudah maksimal melakukan pekerjaan itu, barulah kita tawakal. Itu maksudnya. Jadi kenapa harus bertawakal? Yang pertama tadi, supaya ibadah kita itu konsentrasi, supaya kita bisa berkonsentrasi dalam hal ibadah, dan juga kita komitmen dalam hal berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak terus-menerus diganggu pikiran kita dengan pekerjaan mencari rezeki tadi. Fa in lam yakun mutawakkilan fala budda min istighalihi an ibadatillahi bisababil hajati war rizki. Kalaulah tidak bisa untuk bertawakal, maka dia akan disibukkan memikirkan tentang rezeki tadi, sebab karena keinginannya masih banyak, hajatnya masih banyak. Wal maslahatu zahirun wa batinan. Dan ternyata kalaulah memang dia masih terpikir terus dengan itu, maka dia tidak bisa untuk bekerja hal yang lain. Karena dia sibuk memikirkan, tadi berhasil enggak ya, tadi ketahuan enggak ya, tadi bagaimana pekerjaan saya, maka dia ternyata berkurang waktunya untuk melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau dia sudah tawakal, sudah serahkan kepada Allah, dia dengan enak melenggang, dengan santai untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu
Kalaulah memang dia sudah konsentrasi dalam hal beribadah dengan tawakal tadi, maka yang kedua, wa al-ammal amrusani alladzi ittarat tawakkali 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hadza sya'ni fa huwa ma fi tarkihi minal khataril azimi wal amril kabiri. Kenapa harus bertawakal setelah berusaha mencari rezeki tadi? Yang pertama tadi supaya konsentrasi dalam hal beribadah serta terus melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, apa hikmahnya kita bertawakal? Yaitu dengan bertawakal itu maka ternyata kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi itu serta menghilangkan rasa was-was ataupun rasa khawatir. Rasa khawatir ini ternyata akan membuat seseorang lemah. Rasa khawatir itu ternyata akan membuat orang lemah. Jadi orang yang suka pembimbang ataupun suka ragu itu ternyata mewariskan sifat lemah. Jadilah kita orang yang tidak mudah ragu, cepat mengambil keputusan. Jangan menjadi orang yang suka ragu. Kalau di dalam istilahnya biasanya suka sak. Ada penyakit sak, ada penyakit was-was. Contohnya ketika, mohon maaf Pak, saya pernah menyaksikan sendiri ketika mau sholat, ada orang karena bertepatan nih sholatnya yang pakai usolli, sulit banget. Ini contohnya. Kenapa? Usolli. Nah, ini penyakit was-was, penyakit sak. Atau kalau Bapak Ibu melihat ketika ada orang udah ngantri mau wudu, tapi dia masih berkali-kali nyuci mukanya. Ini penyakit was-was, penyakit sak. Di dalam sholat, kalau kita tergolong orang yang pernah dibisikkan penyakit was-was, penyakit sak, makanya kita sebelum sholat disunnahkan baca surah An-Nas. Surah An-Nas selain berdoa. Jadi setelah kita baca surah An-Nas, baru kita baca Rabbi a'udzubika, ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat was-was. Kenapa dengan dipilih dengan surah An-Nas? Karena An-Nas itu adalah merupakan bagian dari doa dari sifat was-was. Siapa yang membuat manusia itu was-was? Minal jinnati wan nas. Bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Jadi kalau kita hendak melakukan sholat, disunahkan kita membaca surah An-Nas. Nah, dengan melihat kejadian-kejadian seperti itu, terkadang orang udah antri berwudu, tapi dia sekali, berkali-kali. Padahal yang rukun di situ kan hanya sekali. Kenapa disunnahkan menjadi 3 kali? Dikhawatirkan kalau 1 kali masih ada anggota tubuh yang wajib kena, ternyata nggak kena. Andaikan memang kita yakin bahwa 1 kali pun sudah kena semua, sementara air cukup terbatas, lalu orang sudah mengantri ke belakang, 1 kali saja. Jadi mohon maaf, ini perlu kita pertegas. Kalau ada saudara kita yang sifatnya begitu, lebih baik kita ajak untuk berunding. Kenapa tadi ketika mau sholat sulit banget konsentrasi? Ternyata itu penyakit sak, penyakit was-was. Usolli fardu. Wah, dia lagi. Usolli. Sulit dia untuk konsentrasi. Kenapa? Itu penyakit was. Nah, orang yang sudah tawakal setelah melakukan pekerjaan maksimal tadi, hikmah yang kedua akan terhindar dari penyakit
ragu, syak, dan bimbang. Ternyata penyakit itu membuat seseorang akan lemah. Kenapa dikatakan penyakit itu membuat seseorang lemah? Karena dengan keraguannya itu, maka potensinya, energinya terkuras. Ketika tadi usolli, padahal imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia masih usolli aja. Nah, begitu juga berwudu tadi. Kalau dia masih ragu terus, lebih baik kita ajak berunding. Kenapa tadi begitu berwudu? Saya masih ragu, belum yakin, masih ragu. Nah, kita ajarkan dia sebelumnya itu jangan lupa baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena itu perbuatan jin atau perbuatan setan yang suka membisikkan kita dengan sikap sak. Bapak Ibu, jadi ukbah yang keempat ini tentang kendala-kendala dalam hal beribadah. Tentunya kita merasa bahwa untuk mencukupi nafkah keluarga, untuk mencukupi kebutuhan kita nggak akan pernah sama, rezeki kita pun nggak akan pernah sama. Orang yang pekerjaannya sama, pangkat golongannya sama, kedudukannya sama, lama bekerjanya sama, tapi kalau bicara rezekinya tidak akan pernah sama. Betul Bapak Ibu? Rezekinya nggak akan pernah sama. Bahkan tadi dahulu dikatakan bahwa rezeki itu ada zahiran wa batinan. Ada rezeki itu yang bersifat zahir, nyata, kelihatan. Jadi kalau ada orang melihat bahwa diukur dengan rumah mewah, mobil mewah, itu zahiran, itu simbol rezeki zahiran. Ada rezeki yang batinan. Apa itu? Ternyata di rumah itu tenang, nyaman, tentram, sakinah. Walaupun di situ mobilnya mewah, ada beberapa mobil dan rumah itu mewah, tapi ternyata keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harapannya. Sebaliknya, ada orang yang begitu tergiur dan iri melihat kehidupan yang simbol zahir. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, kelihatan teman-temannya bergengsi, berpangkat, berkedudukan di segala macam. Tapi rezeki batinannya dia sangat miskin. Antara istri dan suami tidak pernah akur. Antara anak dengan orang tua nggak sejalan. Antara abang dan kakak juga nggak akur. Itu kemewahan yang didapatkan rezeki zahir tadi terasa akan sia-sia kalau tidak didapatkan rezeki secara batin. Ada orang yang umurnya panjang sampai 120 tahun, 150 tahun, tapi ternyata di balik usia yang diberikan panjang seperti itu, ternyata kurang keberkahan dalam hidupnya. Ada orang yang usianya baru 60 tahun, 70 tahun, tapi sudah begitu berkah hidupnya. Di mana rasa berkahnya? Di mana komunitas-komunitas kebaikan orang sudah menghargai dan mengingat beliau dan mengharapkan beliau. Di mana ada pengajian orang ingat. Dia nggak hadir aja orang udah kehilangan. Di mana ada misalkan tokoh kita di masjid ini, kalau ada problem di warga, kalau ada masalah, mana ya Pak ini ya, mana Pak Haji ini ya, ternyata menjadi tuntunan orang, menjadi tempat orang bertanya, tolong Ustadz kalau saya begini kira-kira bagaimana, tolong Pak Haji kira-kira bagaimana. Itu namanya bermanfaat bagi orang lain. Ini menjadi ciri keberkahan umur seseorang. Semakin banyak orang lain membutuhkan, maka disitulah kualitas keberkahan hidup kita semakin tinggi. Sekali lagi Bapak Ibu,
dengan hikmah bertawakal setelah bekerja maksimal itu menghilangkan keraguan, karena keraguan dan rasa syak itu membuat orang lemah. Lemah adalah dianjurkan untuk kita hindari, sebagaimana di ayat lain Allah juga mengatakan, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah mereka itu takut meninggalkan generasi yang lemah. Lemah dalam hal ilmu, lemah dalam hal harta, lemah dalam hal wawasan, lemah dalam hal potensi. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Kalau mereka lemah, apa yang terjadi? Khaufu alaihim, khawatir mereka terhadap diri mereka, takut mereka untuk menjalani hidup dan penghidupan ke depan. Dia udah lagi-lagi sak, ragu, takut, tidak percaya diri. Orang sifat penakut itu tadi berarti tidak memiliki sifat percaya diri. Orang yang tidak memiliki sifat percaya diri, maka tidak akan pernah maksimal hasil pekerjaannya. Jadi konsep Imam Al-Ghazali ini sebenarnya selain membuat ketenangan batiniah bagi kita, ternyata juga adalah konsep untuk mendorong kita supaya lebih percaya diri. Di dalam konsep kepemimpinan pernah ada teori mengatakan begini, orang yang tinggi rasa percaya dirinya salah satunya sangat mudah mengambil keputusan. Orang yang sangat sulit mengambil keputusan berarti rasa percaya dirinya kurang. Jadi orang yang bijak itu mudah memberikan keputusan. Lalu keputusannya itu tentunya berbobot. Menurut begini, menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut kajian ulama, menurut ini, kayaknya lebih baik seperti ini. Nah, inilah orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga mudah untuk memilih, menentukan suatu sikap menjadi pilihan. Bahkan dalam teori itu, mohon maaf, bukan karena kurang menghargai pendidikan, ada sebuah contoh dibuat yang agak aneh. Saya ingat waktu kuliah S2, profesor itu bilang, makanya sering pengusaha-pengusaha yang sukses itu pendidikannya nggak tinggi-tinggi katanya. Kenapa? Karena pengusaha-pengusaha itu mereka tidak terlalu tinggi pendidikannya. Kalau duluan profesor dulu dia, maka akan sulit mengambil kebijakan. Kenapa? Kalau profesor itu mengambil kebijakannya itu sering lambat. Pertimbangan ini, pertimbangan itu, kajian secara ilmiahnya, kajian secara bahasa, kajian secara antropologisnya, kajian secara geologisnya, dia amati dulu. Sementara kalau pengusaha itu butuh keputusan segera. Jadi kalau orang ilmuwan tidak bisa itu buru-buru. Jadi para pengusaha itu katanya kalau di konsep kepemimpinan itu sering cepat mengambil keputusan. Jadi orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, maka dengan mudah dia mengambil keputusan dengan cepat dan mudah-mudahan tepat. Kalaulah misalnya tidak tepat, maka andaikan dia ngambil keputusan 3 lalu ada 1 yang nggak tepat, berarti berhasil 2. Lalu ada orang yang tidak bisa mengambil keputusan sama sekali. Kenapa? Karena tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan. Nah, artinya ini kajian sisi lemahnya orang yang tinggi ataupun luas ilmunya, itu terkadang tidak bisa diburu-buru untuk mengambil keputusan. Pasti banyak pertimbangan. Sedangkan orang-orang yang pengusaha-pengusaha itu terkadang harus ngambil sikap dalam waktu yang cepat. Nah, kalau orang ilmuwan-ilmuwan, profesor-profesor seperti itu tidak mau. Oh, saya tidak mau. Saya belum teliti lewat ininya. Saya belum periksa lewat ininya. Nah ini.
Jadi semakin tinggi rasa percaya diri seseorang, maka semakin banyak dia sukses. Sekali lagi, keraguan dan rasa syak itu ternyata membuat kita lemah, dan kita dituntut jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Kalau mereka generasi yang lemah, kenapa? Khofu alaihim, takut mereka terhadap diri mereka, tidak percaya diri mereka menjalani hidup dan penghidupan. Falyattaqullah, hendaklah kalian takut kepada Allah. Di awal ayat sudah diperingatkan hendaklah kalian takut kepada Allah, lalu di pertengahan diingatkan Allah lagi, falyattaqullah, hendaklah bertakwa kamu kepada Allah, bertakwa. Kenapa? Berarti menjaga keluarga dan generasi kita itu supaya jangan generasi yang lemah itu sangat-sangat penting. Itu bisa dikatakan peringatan Allah yang sangat-sangat penting. Waliyaqulu qaulan sadida, hendaklah kalian berkata secara bersahaja terhadap keluarga. Baik Bapak Ibu, ini baru satu bahagian daripada kendala-kendala beribadah itu tentang rezeki dan wa talabatun nafsi, tuntutan nafsu. Kita mencari rezeki, terkadang waktu kita masih jujur, waktu kita masih benar, ibarat kata masih eling, ya hendak belok. Tapi ketika kita mencari rezeki, wa talabatun nafs, ada tuntutan nafsu. Apa tuntutan nafsu itu? Setelah kita kerjakan, setelah kita dapatkan, masih kurang, sudah kaya, masih kurang. Semestinya kalau kita sudah bekerja maksimal, dapatnya segitu, ya udah bersyukur. Tapi yang ada setelah dapat masih kurang. Ternyata itu wa talabatun nafs. Ini adalah tuntutan nafsu. Sering kita tanpa sadar bahwa setelah kita mendapatkan begini, bahwa hasil perolehan dari pekerjaan kita ternyata nafsu nggak menerima. Kenapa? Kok dapatnya sekian? Kok gaji saya sekian? Padahal saya udah begini loh. Itu tuntutan nafsu. Wa talabatun nafs. Tuntutan nafsu inilah yang terkadang yang membisikkan kita, membuat kita tergelincir. Kalau begini caranya, besok-besok saya nggak mau jujur lagi. Kalau begini caranya, besok-besok saya pun akan nipu. Kalau begini caranya, besok-besok saya akan korupsi. Itulah para pejabat-pejabat kita itu. Wa talabatun nafsinya itu, tuntutan nafsunya. Apalagi dilihat tetangga, apalagi dilihat dia di kementerian ini, dia menteri di sini, lihat menteri sana, melihat yang satu, wah yang satu baru setahun menjabat sudah demikian begini, yang satu pangkatnya masih lebih rendah, kok dia sudah begini. Apalagi akhir-akhir ini, mohon maaf Bapak Ibu ya ibu-ibu mohon maaf, belum lama ini ada viral ya di media sosial di daerah Sulawesi ya, arisan ibu-ibu dengan 100 juta per bulan ya. Ini sebenarnya kurang bagus. Sekalipun mereka tergolong orang-orang mampu yang ada di situ, itu mencontohkan yang tidak baik. Kita okelah belum bisa memponis bahwa itu harta korupsi atau apa, tapi alangkah itu mencontohkan yang kurang baik. Apalagi kalau itu adalah istri para pejabat-pejabat dengan arisan 100 juta per bulan. Itu luar biasa. Sudah seperti apa para pejabat-pejabat kita itu? Emang gajinya berapa per bulan? Itu kalau pejabat. Kalau dia pengusaha sih masih mending. Ini istri para pejabat, arisan sekian orang, 100 juta per bulan, Masya Allah. Itu ada unsur wa talabatun nafs. Kenapa? Bisa saja salah seorang mengatakan, kamu kan istri pejabat ini, kamu kan bapaknya kerja di ini, masa sih 100 juta per bulan gak dapat? Nah, wa talabatun nafs, tuntutan hawa nafsu. Sama ketika kita misalkan telah bekerja, wah
kamu sudah sekian lama bekerja di sini, kok mobilmu masih itu-itu aja? Si anu aja baru kemarin, sekarang sudah pakai Fortuner loh. Wa talabatun nafs. Oh iya ya, saya juga harus begini, saya harus begitu. Padahal itu bukan ukuran kesuksesan. Coba kita tawakal kepada Allah dan kita nyaman dengan kondisi yang ada, maka justru kita akan didapatkan rezeki zahir dan juga rezeki batin. Kalaulah ada orang yang kelihatan rezekinya mencolok secara zahir, lalu kita sudah berusaha secara maksimal dan bertawakal kepada Allah, kita berharap, ya Allah, tidak apa-apa saya mendapatkan seperti ini secara zahir, tapi mudah-mudahan mungkin Allah melebihkan saya rezeki secara batin. Begitu Pak ya, itu lebih menyenangkan dan menenangkan kita. Berarti yang pertama, untuk menjadi hambatan ataupun kendala kita beribadah itu tentang rezeki dan tuntutan nafsu. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Harus dengan bertawakal. Kenapa harus bertawakal? Supaya beribadahnya bisa berkonsentrasi dan juga komitmen di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kenapa sih harus bertawakal? Supaya kita terhindar dari penyakit keraguan dan syak, supaya tidak punya penyakit bimbang. Nah, terus Bapak Ibu, yang kedua, ini kan karena ada 4 hal yang menjadi kendala-kendala itu, bahwa di dalam bab ini, bab yang keempat ini tentang al-awarid. Awarid itu adalah kendala-kendala yang dibahas di dalam bab ini. Ada 4 kendala. Kendala yang pertama rezeki dan tuntutan nafsu. Yang kendala yang kedua tentang ragu dan khawatir. Nah, ini dibahas lagi tentang ragu dan khawatir. Yang ketiga tentang qada. Yang keempat tentang musibah dan kesulitan hidup. Nah, tadi kita masalah rezeki dan tuntutan nafsu, lalu masuk kepada hal yang kedua tentang yang dianggap kendala di dalam hal beribadah. Supaya ibadah kita itu bisa maksimal konsentrasinya, maka yang kedua kita harus menghindar dari al-aridus sani, al-aridus sani al-akhtaru wa iradatuha wa qusuluh, yaitu kendala yang kedua adalah tentang ragu ataupun khawatir. Ternyata sikap ragu dan khawatir itu merupakan bahagian dari kendala untuk kita konsentrasi dalam hal beribadah. Wa innama kifayatuha fil awarid fa'alaika bitafwidin. Ternyata kalaulah sikap khawatir tadi itu, maka perlu upaya penyerahan diri, perlu upaya penyerahan. Tadi baru dikatakan orang yang sikap ragu itu akan menjadi lemah. Sekarang pada bagian kedua ini, bahwa lalu bagaimana mengantisipasi sikap keraguan, sifat syak tadi, maka dikatakan fita'ridi fa'alaika bitafwidin, yaitu kita dituntut untuk bertafwid. Ini istilah-istilah sufi. Tafwid itu adalah menyerah, berserah diri kepada Allah. Jadi setelah kita berbuat maksimal, lalu kita tawakal. Setelah kita tawakal, maka kita bertafwid. Tafwid adalah penyerahan secara maksimal, secara totalitas. Kalau di dalam doa iftitah nyaris mendekati kalimat hanifam muslimah.
Hanif itu sangat sulit sebenarnya penerjemahan hanif itu. Kenapa? Hanif itu ada orang membahasakannya secara lembut. Kok masa bermuslim itu lembut? Jadi sebenarnya hanifan muslimah di situ adalah secara totalitas, loyalitas, loyal secara total, lebih mendekat ke sana. Jadi kalau hanifan muslimah, saya bermuslim secara loyalitas penuh, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam hal menghilangkan keraguan itu pun fa'alaika bitafwidil amri, maka dengan menyerahkan semua urusan itu, menyerahkannya kepada Allah. Bitafwidil amri kullihi ilallahi subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusan, segala perkara kita itu kepada Allah. Kalau kita sudah menyekolahkan anak, jangan lagi dibisiki dengan ketakutan, nanti saya sekolahin anak ini mau berbakti apa enggak. Kalau kita sudah capek memberikan belanja kepada keluarga, nanti setelah saya belanjain kira-kira keluarga ini tahu diri apa enggak. Kalau kita sudah berbuat baik kepada tetangga, kira-kira tetangga ini akan berbuat baik lagi enggak ke saya. Nah, ini enggak boleh, Pak. Jadi kita fa'alaika bitafwidil amr. Kalau kita sudah berbuat baik, kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita, bitafwid, serahkan kepada Allah. Bitafwidil amri. Wazalikal amroin, kenapa kita harus tafwid, kenapa harus menyerah? Ahaduha litoma'ninatil qalb. Ternyata setelah kita berbuat baik, baik untuk istri, untuk anak, untuk saudara, untuk tetangga, udah jangan diingatkan lagi kita berbuat baik itu, tapi bitafwidin, kita menyerahkan kepada Allah. Semua diserahkan kepada Allah. Kenapa? Litoma'ninatil qalb, karena itu membuat ketenangan hati. Sering kita berbuat baik, tapi ternyata enggak menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Masih berharap bahwa dengan kita berbuat baik kepada orang, lalu orang lain itu akan berbalas berbuat baik ke kita. Ketika orang lain itu enggak pandai berbuat baik atau enggak pandai berbalas budi, maka di saat itu hati kita mulai dongkol, mulai kesel. Padahal itu dulu udah saya tolongin, sekarang boro-boro mampir datang ke sini, menengok saya aja enggak pernah. Ini. Nah, jadi yang kedua ini setelah penyerahan adalah bitafwidin, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung karena waktu sudah ini